Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan eh, kuliah pendahuluan ya untuk praktikum plasmodium ya. Saya nggak akan mengulangi slide ini, saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting untuk Anda praktikum nanti ya. Oke, plasmodium sudah saya kuliahkan. Suara saya bisa jelas terdengar nggak? Terdengar, Dok. Tidak putus-putus ya. Jelas, Dok. Oke, baik. Oke, saya ingin ingatkan Anda lagi untuk siklus hidup ini. Kemarin waktu kuliah sudah saya jelaskan dan saya berharap itu nggak lupa ya. Dan di tutorial rasanya ada eh, topik tentang malaria. Saya nggak tahu benar atau tidak. Rasanya ada. Ya, jadi kalaupun tidak ada, nanti bisa lihat di sini ya. Jadi saya ingatkan di sini. Ingat bahwa siklus hidup Plasmodium itu ada stadium sporogoni di nyamuk ya. Kemudian ada yang di manusia ya. Jadi ada dua hospes definitif dan hospes apa namanya perantara. Nah, eh, diingat sekali lagi bahwa sporozoid saat masuk itu akan menuju sel hepar. Ya, dia akan berkembang sel hepar yang terinfeksi ini tadi menjadi sizon hepar. Ingat ya, sizon hepar. Nanti karena ada sizon darah, ada lain lagi ya, tapi namanya sama-sama sizon hepar. Kemudian kalau dia ini ruptur, ya, dia akan mengeluarkan merozoid. Ya, nanti ada juga merozoid yang dari sizon darah. Ya, mengeluarkan merozoid ini menginfeksi RBC, sel darah merah atau eritrosit, dia akan berkembang menjadi stadium cincin, tropozoid muda, tropozoid tua atau tropozoid atau matur tropozoid ya. Kemudian sizon ini juga ada dua, sizon muda dan sizon matur ya. Jadi nanti stadiumnya itu yang diingat ya. Ada ring, eh, tropozoid, sizon muda, sizon tua ya. Nanti itu yang harus dicari di praktikum ya. Ring, tropozoid, sizon ya. Oke. Nah, kemudian kemarin kan ini ya saya jelaskan dengan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya populasinya bertambah banyak, kemudian ada lagi mungkin Plasmodium merasa terancam, dia akan berkembang menjadi gametosit, ya. Nah, gametosit ini bentuk yang kita temukan di darah. Ya, ini stadium diagnostik. Nanti ada mikro dan makro gametosit. Plasmodium falciparum beda sendiri bentuknya, ya. Bentuknya beda sendiri karena dia berbentuk seperti kan Anda praktikum. Perhatikan semua stadium ini. Ring, tropozoid, sizon muda, sizon matur, dan mikro makro gametosit. Itu akan ada semua, ya. Perhatikan bentuk dan perbedaannya. Oke. Nah, mikro dan makrogametosit ini inilah nanti akan diambil oleh nyamuk ya. Jadi kalau dia nyamuk menghisap darah, mungkin yang lain juga keambil sama nyamuk, tetapi yang bisa melanjutkan pertumbuhannya itu hanya makro dan mikrogamet. Yang lain akan mati ya, karena keluar dari hospesnya. Oke. Ini juga terjadi siklus. Ini kita sebut dengan siklus eritrositik. Ini eksoeritrositik ya. Ini sporogoni. Ini sizogoni. Secara keseluruhan ada sizogoni. Oke ya. Nah, stadium infektif, sporozoid, stadium diagnostik, ini yang akan kita temukan untuk menegakkan diagnostik itu adalah ini, ya.
Kesemuanya ini yang ada tanda-tanda D-nya ini stadium diagnostik. Jadi imatur tropozoid atau ring stage, kemudian mature tropozoid, season ini semua stadium diagnostik ya dengan mikro makrogametosit. Oke ya. Sampai di sini saya kira jelas. Kita lanjut ke morfologi. Saya akan mengulangi hal ini lagi ya. Nanti saya akan tampilkan gambar-gambar untuk morfologi plasmodium. Untuk apus darah tipis, perhatikan dulu RBC-nya, RBC terinfeksi. Jadi begitu Anda cari ya keliling semua lapangan pandang, ketemu ada RBC yang terinfeksi. Cirinya apa RBC yang terinfeksi? Di dalamnya ada parasit, ya. Di dalamnya ada parasit. Kemudian parasit Plasmodium, ya. Hmm. Nah, parasit Plasmodium itu Anda harus perhatikan, dia ada yang namanya bagian eh oke, sambil contoh di sini ya. Ya, abaikan dulu nama-nama spesiesnya. Saya hanya ingin menjelaskan bagian-bagian dari apa namanya parasitnya. Jadi ada bagian yang namanya inti. Ini kalau Anda perhatikan ini inti, kecil dia ya. Karena ini falciparum dia kecil ya. Ini inti. Intinya ini bisa satu bisa dua tergantung spesies. Kemudian dari inti itu ada garis ya. Ini yang kita sebut dengan cincin, apa bentukan cincin. Nah, garis ini adalah sitoplasma dari parasit, ya, sitoplasmanya. Yang ini inti, ya, kemudian yang membentuk seperti garis ini adalah sitoplasma. Jadi kalau Anda ketemu ring apa ketemu RBC yang berisi tampakan seperti ini, ya, itu namanya RBC terinfeksi untuk stadium ring atau tropozoid muda. Ya. Kemudian tropozoit tuanya nanti macam-macam bentukannya sesuai dengan apa namanya spesiesnya. Nah, kalau kita curiga ada plasmodium di dalam RBC, baru kita identifikasi ya itu apa spesiesnya apa. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Ini, ikuti diagram ini. Perhatikan dulu RBC-nya itu membesar atau enggak. Ya, kalau dia membesar, ada dua kemungkinannya, vivax dan ovale. Oke. Kalau dia tidak membesar, kemungkinannya dua, falciparum dan malare. Nolesi bisa nggak dok? Mungkin. Bisa, mungkin saja ada nolesi. Jadi, yang kelompok tidak membesar di sini. Yang kelompok membesar ini. Ya, oke ya. Oke. Nah, setelah Anda perhatikan RBC-nya, baru Anda lihat isinya, parasitnya. Ya. Kalau RBC-nya yang membesar, tapi bentuknya masih seperti bentuk RBC, ya, itu kemungkinan besar vivax. Apalagi kalau stadium tropozoid tuanya Anda temukan bentukan seperti ini, bentukan ameboid, ya, itu Plasmodium vivax, ya. Tapi kalau Anda temukan RBC-nya berbentuk oval atau ada pimbre, ya, itu kemungkinan besar ovale. Perhatikan juga apa namanya parasitnya. Parasitnya dia berbentuk cincin, tetapi sitoplasmanya ini lebih tebal. Yang tengahnya ini inti, ya. Nah, kemudian ada Suffner dots, ya, titik-titik ini Suffner dots namanya. Ini sama, ada Suffner dots, ya. Tapi Suffner dots-nya ini lebih muncul di pinggir kayak ya, kayak kayak seperti ini, nah, di bagian pinggir. Kalau ini menyebar, ya, untuk Vivax. Nah, kalau udah ketemu itu kita bisa tentukan ini ovale atau Vivax, ya. Nah, untuk yang tidak membesar, perhatikan lagi RBC-nya. Kalau RBC-nya seperti normal, kemungkinan besar malare. Kalau dia ada krenasi atau ada kayak mengkeret-mengkeretnya seperti ini, kemungkinan besar dia ini falciparum.
Kemudian perhatikan lagi parasitnya. Ya, dia ada yang namanya Maurer dots ya, yang bintik-bintik ini. Kemudian dia ada apa bentukan cincin. Kalau stadium cincin itu yang halus sekali, seperti tadi yang saya gambarkan tadi dia halus ya, seperti garis. Kemudian ada inti. Intinya bisa satu, bisa dua. Dalam satu RBC kemungkinan ada satu atau dua plasmodiumnya. Ya, biasanya itu Plasmodium falciparum. Nah, kalau malare, stadium cincinnya itu mirip seperti ini, ya. RBC-nya normal, tetapi stadium cincinnya mirip seperti ini, ya. Bentukan apa plasmodiumnya, ya mirip seperti itu. Nah, tropozoid tuanya dia berbentuk band atau basket, ya, keranjang basket, keranjang atau basket ya, atau berbentuk pita seperti ini, ya. Perhatikan itu nanti di preparat, ya, kalau ketemu. Itu malari. Nah, ini kalau untuk darah tebal, nanti Anda bisa pelajari. Kalau misalnya Anda dapat darah tebal bentukan ameboid, yaitu Vivax, gitu ya. Karena RBC-nya nggak jelas. Kalau dia bentuknya seperti ini, ada seperti sayap burung, seperti ini yang lagi mengepak, ya. Ada seperti tanda seru, kemungkinan besar itu adalah falciparum. Bagaimana kalau dia mix infection, jadi ada falciparum, ada Vivax, ya. Kita akan temukan semua stadiumnya, ya. Nolesi itu seperti yang saya sampaikan kemarin, ini ya, dia mirip. Makanya nolesi saat ini untuk menegakkan diagnosis pastinya kita harus menggunakan pemeriksaan molekuler. Ya, jadi tidak menggunakan morfologi saja, gitu ya. Tapi kalau untuk klinis, asal kita temukan seperti ini, asal kita tidak temukan Vivax, maka pengobatannya pun sama, ya. Kalau kita temukan Vivax, kita akan berikan pengobatan yang berbeda untuk apa namanya? Untuk Primaquine-nya, ya. Yang lainnya sama, ya. Ini apa? Kalau ringsnya Plasmodium falciparum itu mirip dengan ringnya Nolesi, ya. Tapi tropozoidnya Nolesi mirip dengan tropozoidnya malare, ya. Dia ada band. Tetapi kalau malaria itu ada bentukan basket seperti ini ya. Seperti kayak kayak keranjang gini ya. Tapi kalau nolesi enggak ya. Season gametositnya ya hampir-hampir mirip ya. Oke ya, untuk morfologi ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke yang lainnya gambar-gambar? Cukup? Saya akan masuk lagi ke plasmodium gambar-gambar plasmodium. Nanti Anda bisa, oke. Ini Anda bisa cari ini nanti di CDC ya gambarnya. Nah ini kita mulai dengan Plasmodium falciparum. Ya, ini gambaran kalau darah tebal. Nanti Anda, saya nggak tahu ada nggak preparat darah tebal. Kalau ada, gambarannya seperti ini. Ya, jadi ini sitoplasmanya si ini, ya ini Plasmodium. Ini intinya ada dua. Ya, nanti perhatikan itu. Ya. Ini ini jelas sekali kalau ini ada gambaran seperti ini jelas ini enak bacanya ya, tapi ada yang dia tidak jelas. Ini leukosit ya. Ini pada darah tebal ya. Ini darah tebal, ini juga darah tebal. Nah, ini yang mirip yang saya bilang tanda seru. Jadi ini seperti tanda titiknya, ini seperti garisnya ya, seperti tanda seru. Ini seperti burung yang sedang mengepakkan sayap atau burung sedang terbang ya. Karena ini tidak begitu kelihatan menyambung di sini ya. Kemudian ada lagi. Ini biasanya bentuk seperti ini ditemukan bahwa ringnya ini pada pinggiran RBC biasanya. Ini ya.
Nah, ini kalau di darah tipis. Jadi nanti Anda akan temukan seperti ini. Plasmodium falciparum seingat saya di apa di lab itu banyak. Nanti Anda bisa cek ya. Jadi dia bentukannya tipis halus seperti ini. Dia dia hanya kurang dari sepertiga bagian RBC itu. Nah, kalau Anda lihat RBC-nya ini kan nggak membesar dibandingkan dengan RBC sekitar. Ya, ini yang dua ya. Dalam satu RBC ada dua. Kemudian, nah ini yang di pinggir ini yang tadi gambarannya kalau di darah tebal seperti yang burung terbang tadi, ini ya, atau tanda seru. Kemudian, nah ini yang jelas sekali terlihat cincin, ya halus seperti ini. Ini ya cincinnya seperti ini ya. Dia apa namanya halus, kecil ya. Nah ini yang memperlihatkan yang disebut dengan Maurer clefts ya, yang bintik-bintiknya ini ya. Ini ya, ini juga ini ada Maurer clefts-nya di sini ya. Ini juga ya. Ini jangan Anda katakan, oh ini kayaknya lebih besar dari ini. Enggak, ini enggak membesar ini. Ya RBC-nya. Nah, ini yang saya bilang ada krenasi tadi, ya. Dia agak keriting pinggirnya ini, ya. Seperti itu. Ini trombozoid tua dari falciparum. Nah, ini enggak begitu jelas. Nah, ini dia agak lebih tebal, ya. Tetapi intinya belum membelah. Kalau intinya sudah membelah, itu masuk ke C-zone. Perlu diingat, kalau intinya sudah membelah, dia C-zone. Walaupun masih kelihatan ada kayak bentuk cincinnya. Tapi kalau intinya masih satu, belum membelah, itu masih tropozoid. Ya, ini kan ya. Nah, dia sudah apa nama intinya sudah lebih membesar. Kemudian ini juga nih, dia udah mulai membesar. Ini sitoplasmanya juga demikian, udah semakin jelas. Ini bentuk apa namanya gametosit ya pada falciparum. Oke. Ini tropozoid ya di falciparum dia lebih lebih tegas ya bentuk ini gambarannya. Ini gametosit di ini darah tebal falciparum. Anda akan temukan ini juga darah tebal jelas sekali kalau seperti ini. Ya, ini di darah tipis. Oke, kita lanjut. eh Ini season di Plasmodium falciparum umumnya kita tidak temukan season di pasien. Kalau kita temukan season di pasien, Anda harus hati-hati karena itu menunjukkan apa namanya? Menunjukkan tingkat keparahan karena season itu ditemukan di organ visceral, di pembuluh darah visceral. Jadi kalau dia ditemukan di darah tepi, artinya jumlahnya sudah sangat banyak. Kalau dia season banyak, besoknya dia ruptur, keluar semua merozoid, akan bertambah banyak parasit apa RBC yang terinfeksi. Ya, itu tanda-tanda kegawatan. Ya, kalau kita temukan season pada sediaan Plasmodium falciparum ya. Nah, ini bentuk-bentuk seasonnya. Nolesi ini yang saya bilang tadi mirip sekali dengan apa namanya falciparum ya. Ini apa gambar-gambar ini nanti bisa saya share nggak apa-apa. Nanti Anda bisa cari. Ini Nolesi ya. Nanti Anda bisa baca untuk gambar-gambar ini ya selanjutnya. Ya nanti ini saya share. Kemudian saya akan masukkan lagi untuk sebentar, Leishmania dan Trypanosoma. Ya, saya tidak akan memberikan ininya, tetapi
nah ini yang harus Anda perhatikan ya, morfologinya. Ada yang namanya stadium Leishmania atau Amastigot. Dia bentuknya bulat lonjong, ada sebuah inti besar di sini ya. Kemudian ada namanya blepharioplas, kemudian ada aksonem dan ada benda parabasal. Ya, ini tidak semua spesies, baik Leishmania, Trypanosoma dan lainnya itu eh, yang lengkap stadium ini. Ya, tidak semua. Ya, Trypanosoma cruzi itu lengkap, Trypanosoma yang lain tidak lengkap. Ya, tapi Anda harus paham apa namanya bentuknya. Jadi nanti kalau ketemu Anda tahu ini stadium apa. Ya, kemudian ini ada stadium Leptomonas. Ini sudah ada flagel, ada kinetoplas, ada inti. Bentuknya sudah lebih piriform atau kumparan atau lebih memanjang. Ya, kan ada stadium kriteria. Apa bedanya kriteria epimastigot dengan promastigot? Dari letak kinetoplasnya. Kalau tadi di ujung untuk promastigot, sekarang dia udah mendekati inti. Tapi masih di anterior inti. Ya, anterior itu tempat keluarnya flagel. Ini ada membran undulans. Kalau yang tadi nggak ada membran undulans, inti dan kinetoplas. Ya, stadium trypanosoma, tripomastigon. Ya, dia bentuknya sama piriform, lebih berkelok. Ujung posteriornya lebih tumpul. Kinetoplasnya ada di ujung posterior. Ya, kalau tadi kan di anterior. Ini di ujung posterior. Membrana undulansnya lebih panjang di hampir di seluruh tubuh. Flagel tetap ada granula volutin dan inti. Ya, itu sama. Itu secara umum ya. Nah, jadi kalau kita bedakan seperti ini skematisnya untuk setiap stadium ini. Jadi nanti Anda perhatikan itu bagian-bagiannya, ada kinetoplas, ada inti, ada flagel, ada membrana undulans. Ya, diperhatikan. Kalau di amastigot ada benda parabasal. Ya, nanti dilihat di preparat atau di gambar-gambar yang disediakan. Nah, ini saya ambil contoh Leishmania donovani itu apa namanya? Dia bentuknya seperti ini, ada stadium amastigotnya, kemudian ada stadium promastigot, ya. Tetapi, nah ini ya stadium amastigotnya, ini kalau kita lihat di sediaan langsung, ini stadium leptomenas atau promastigotnya, ya. Perhatikan nanti semuanya. Tetapi dia tidak ada stadium yang lainnya. Dia cuma ada amastigot dengan promastigot. Trypanosoma ah ini pembagiannya ya. Trypanosoma ini sebentar. Morfologinya kalau Gambians dia ada dua stadium. Dia ada stadium Trypanosoma dan stadium Critidia. Tripomastigot dengan epimastigot tidak punya stadium promastigot dengan Leptomonas. Ya, dia nggak punya stadium itu untuk yang Trypanosoma. Nah ini ya. Nanti tinggal dilihat lagi epimastigot. Ya, Cruzi ini dia punya semua. Sebentar, Cruzi ini punya semua. Ada tripomastigon, ada epimastigon, ya. Kemudian ada amastigon, Leishmanianya juga ada, ya. Ada promastigon, walaupun di promastigotnya ini merupakan bentuk peralihan, ya. Kalau kita belajar siklus hidupnya, ya. Itu, ntar saya ini kan dulu yang siklus hidup. Nah, ini siklus hidup, ya.
Nah, ini kalau Lesmania dan Dovani, dia bentuknya seperti ini. Ya, karena dia cuma ada amastigot dengan promastigot saja. Jadi siklus hidupnya hanya relatif simpel. Tapi yang yang rhodesian juga sama. Dia hanya ada dua stadium, stadium tripomastigot dan stadium trypanosoma ya. Kemudian Cruzi dia ada empat stadium. Jadi ada bentuk epimastigot, kemudian Leishmania amastigot, ya. Kemudian ada bentuk Trypanosoma, kemudian ada bentuk lagi promastigotnya juga ada, ya. Seperti itu. Saya kira itu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri, karena Anda kan akan praktikum ya, akan apa namanya ke laboratorium. Silahkan nanti untuk apa namanya praktikum di lab ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, saya kira di lab ada dosen pendamping. Kalau enggak nanti kontak saya ya. Nanti saya di beberapa kelompok saya akan ke lab. Baik, saya akhiri kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.